Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah, pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersama-sama mempelajari SKI untuk kelas 11 IPA dan IPS. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai dinasti Abbasiyah. Baik, anak-anakku semua, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama berdoa. Semoga kita diberi kesehatan, zahir dan batin, juga diberi pemahaman yang baik tentang materi yang akan kita bahas hari ini, serta diberi ilmu yang bermanfaat untuk semua hal yang kita pelajari di MA Plus Al-Bukhari dan juga lebih umumnya di pesantren Al-Bukhari Brebes ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semua, kita mulai. Daulah Bani Abbasiyah ini berdiri pada tahun 750 Masehi. Pendiri sekaligus khalifah pertamanya adalah Abul Abbas As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Nama dinasti ini kenapa disebut Abbasiyah? Ini diambil dari nama salah seorang paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Abbas. Jadi beliau ini saudaranya Abdullah ayahnya Nabi ya, Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam setelah Bani Umayyah. Sebelumnya kan, kalau daulah Islam ini dipimpin oleh Rasul langsung, setelah Rasul wafat, kemudian digantikan oleh para khalifah. Nah, 4 khalifah yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu, suksesi kepemimpinan dilanjutkan oleh daulah Bani Umayyah. Nah, berikutnya setelah Bani Umayyah, kemudian dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah. Nah, Bani Abbasiyah ini berkuasa kurang lebih selama 5 abad. Dari tahun 750 sampai 1258 masih. Bayangkan, selama 500 tahun. Memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Saat pemerintahan Bani Umayyah, ibu kotanya itu ada di Damaskus. Begitu kekuasaan berpindah ke Bani Abbasiyah, maka ibu kotanya dipindahkan di Baghdad, yang sekarang merupakan ibu kota Irak. Pada pemerintah Bani Umayyah, ketika dipimpin oleh Khalifah Marwan II, ini terjadi banyak konflik, banyak kekacauan dan juga kerusuhan. Sehingga Bani Abbasiyah ini maju sebagai pemimpin umat Islam. Kelak berdirilah sebuah dinasti menuju kekuasaan yang bersifat internasional dengan corak pemikiran dan peradaban Persia, kemudian dimix dengan peradaban Romawi Timur, Mesir, dan lain sebagainya. Wajah revolusi kepemimpinan Bani Abbasiyah ini banyak menarik simpati rakyat, terutama dari kalangan Syiah. Siapa Syiah itu? Syiah adalah pendukung penuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kenapa Bani Abbasiyah ini mendapat banyak dukungan? Sebab Bani Abbasiyah ini berjanji kepada rakyat bahwa dia akan menegakkan kembali keadilan sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh Khulafaur Rasyidin. Setelah menentukan dinasti Umayyah dengan cara membunuh Marwan II yang waktu itu sedang menjadi khalifah, kemudian Abul Abbas As-Saffah ini
mendeklarasikan diri sebagai khalifah pertama Bani Abbasiyah. Ia diberi gelar As-Saffah, artinya penumpah atau peminum darah. Gelarnya serem banget. Kenapa begitu? Sebab dia itu memerintahkan kepada seluruh gubernurnya untuk membunuh tokoh-tokoh Bani Umayyah, menggali kuburan para khalifahnya Bani Umayyah, kecuali Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Setelah digali, kemudian tulang-tulangnya ini dibakar. Untuk sebuah kekuasaan sampai hal seperti ini bisa dilakukan. Kemudian kenapa sih kita perlu membahas Bani Abbasiyah? Jangan lupa bahwa tingkat kejayaan peradaban Islam ini dicapai pada saat kepemimpinan Bani Abbasiyah. Puncak kejayaan peradaban Islam ini bisa dicapai berkat berkembang pesatnya ilmu pengetahuan pada saat itu. Diawali dengan penerjemahan naskah asing. Buku-buku pengetahuan ini diterjemahkan, terutama yang berbahasa Yunani. Ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada saat itu, Khalifah juga mendirikan Bait Al-Hikmah. Fungsi utamanya pertama kali itu sebagai perpustakaan dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Seterusnya, Bait Al-Hikmah ini kemudian menjadi pusat observatorium juga. Berbagai macam penelitian, ahli bahasa, kemudian karya-karya dari para pengarang pada saat itu banyak dikembangkan di Baitul Hikmah. Khalifah Al-Ma'mun pada saat itu ini bahkan mampu mempekerjakan tokoh-tokoh atau ahli-ahli dalam bidangnya masing-masing. Tokoh intelektual pada saat itu diantaranya yang ikut terlibat dalam Baitul Hikmah adalah seorang ahli astronomi dan matematika, juga penemu teori aljabar. Siapa dia? Yaitu Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Kemudian muncullah terbentuk madhab-madhab ilmu pengetahuan dan juga madhab-madhab keagamaan. Muncul sarjana-sarjana muslim yang turut mempelajari, kemudian mengomentari, membetulkan atau memperbaiki kekeliruan pemahaman dan kesalahan pada karya-karya sebelumnya. Atau bisa disebut juga mengkritisi ya, tetapi bukan lewat vokal, kritisinya itu lewat karya kembali gitu. Sehingga sampai saat ini kita bisa membaca yang pertama karyanya apa, kemudian dikritisi oleh Imam A, jadilah kitab ini. Dikritisi oleh Imam B, jadilah kitab ini. Gitu. Jadi mengkritisi karya ilmiah menggunakan karya ilmiah pula. Muncullah ide-ide baru dari para ilmuwan ini. Juga penelitian-penelitian ilmiah semakin luas. Di antara para intelek yang tersohor pada saat itu adalah Al-Kindi, seorang filosof Arab pertama. Kemudian ada Ar-Razi. Selain seorang filosof, Ar-Razi juga ahli fisika dan dikenal keahliannya dalam bidang kedokteran. Kemudian ada Al-Farabi, seorang filosof besar yang dikenal dengan julukan Al-Mu'allim Ats-Tsani, yaitu guru kedua setelah Aristoteles di bidang filsafat ya ini. Kemudian muncullah pendiri mazhab Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya ada Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada juga sufi besar, seorang teolog sekaligus seorang filosof yang bergelar Hujjatul Islam. Siapa lagi kalau bukan Imam Al-Ghazali. Kemudian ada pendiri Thariqat Al-Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan sampai sekarang masyarakat masih membaca manaqib beliau. Kemudian ada Ibnu Muqaffa, sastrawan besar. Juga selain tokoh-tokoh yang sudah kita bahas tadi, muncul juga tokoh-tokoh wanita yang
ahli di bidang masing-masing. Ada tokoh bidang tata negara dan politik, Khoiruzah, Ulayyah, Zubaidah, dan Bahrun. Di bidang sastra dikenal Zubaidah dan Fasl. Di bidang hukum ada Zainab Al-Muwayyid. Di bidang seni musik muncul Ulayyah. Baik anak-anakku sekalian, berdasarkan fakta sejarah, Bani Abbasiyah ini memiliki tidak kurang dari 37 khalifah yang pernah memimpin. Akan tetapi masa keemasan Bani Abbasiyah ini dicapai pada saat pemerintahan khalifah kedua, yaitu Al-Mahdi, sampai khalifah ke-9, yaitu Al-Latif. Setelah itu Bani Abbasiyah mengalami penurunan dan juga akhirnya runtuh. Bani Abbasiyah mencapai puncak popularitasnya ini pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Kalau anak-anakku sekalian pernah dengar cerita 1001 Malam, kemudian cerita tentang Aladin, Putri Yasmin. Nah, itu terjadi pada saat pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Digambarkan di sana bahwa Baghdad ini kota yang komplit lah ya, segala fasilitasnya ada, juga sangat maju pada saatnya. Nah, siapa sih yang mendirikan kota Baghdad? Baik, kota Baghdad didirikan oleh Khalifah Al-Mansur. Ia mempunyai 3 keistimewaan. Yang pertama, prestise politik. Kota Baghdad ini adalah kota besar ya. Satu-satunya pusat pemerintahan yang besar, yang punya pengaruh sangat luas di bagian timur dunia. Nah, dia menjadi satu-satunya saingan Bizantium. Kalau pemerintahan Bani Abbasiyah dengan pusat di Baghdad itu merupakan pemerintahan terbesar di bagian timur, di bagian barat ada Bizantium. Nah, yang kedua adalah keistimewaan dalam supremasi ekonomi. Bahwa Baghdad ini sudah maju perekonomiannya, bisa memenuhi kebutuhan dalam wilayahnya sendiri, masyarakat juga hidup makmur, berkecukupan, dan juga bisa mengirim produk-produknya ini ke wilayah luar. Yang ketiga, keistimewaan kota Baghdad adalah aktivitas intelektual yang tinggi. Bahkan setelah pendirian Bait al-Hikmah, Khalifah sendiri terjun langsung dalam kegiatan-kegiatan ilmiah di sana. Sehingga masyarakat juga ikut termotivasi ya, ikut semangat. Khalifahnya saja turun. Kemudian alokasi dana yang dialirkan untuk kegiatan ilmiah ini sangat mencukupi. Bagi para ilmuwan yang menghasilkan karya ini akan dibeli oleh pemerintah melalui Bait al-Hikmah dengan harga yang lumayan, sehingga kesejahteraan para ilmuwan ini juga bisa terjamin. Gitu. Maka pada saat itu di mana-mana terjadi aktivitas intelektual, aktivitas ilmiah, aktivitas pendidikan. Aktivitas pendidikan yang berkembang pesat ini diantaranya adalah ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah Kutab. Kemudian Kutab apa sih? Kutab adalah lembaga pendidikan dasar untuk belajar baca dan tulis. Kalau sekarang di sini anak-anak kecil belajar di TK, di PAUD. Di PAUD masih bermain, kalau di TK sudah mulai baca, tulis gitu ya. Kemudian pendidikan lingkup istana, keluarga istana, dan juga orang-orang yang bertugas di lingkungan istana ini ada sendiri lembaga khusus untuk pendidikan mereka. Kemudian tokoh-tokoh kitab.
Fungsinya selain untuk jual beli buku-buku dan kitab-kitab, ini sekaligus adalah tempat pendistribusian karya ilmiah dari pengarangnya langsung, kemudian dijual kepada siapa saja yang berminat. Gitu. Jadi para pengarang ini mendapat kehormatan langsung, tidak seperti sekarang melalui percetakan, kemudian distribusikan, nanti ada bagi hasilnya ya, antara royalti yang diterima oleh pengarang, kemudian profit yang diterima oleh percetakan, kemudian semua pihak yang terlibat dalam pendistribusian karya ini. Kalau zaman dulu langsung dari pengarangnya ke toko-toko kitab, jadi lebih cepat lah prosesnya gitu ya. Kemudian ada rumah-rumah para ulama. Jadi rumah ulama ini di samping untuk tempat tinggal juga merupakan salah satu pusat pendidikan masyarakat, karena para ilmuwan ini mengajar ilmu-ilmu yang mereka kuasai ini di rumah. Kemudian majelis kesusastraan ini khusus diadakan oleh Khalifah untuk membahas berbagai macam ilmu ya. Ini Khalifah Harun ar-Rasyid juga turut aktif dalam majelis ini. Kemudian ada badi'ah, ada rumah sakit, perpustakaan, madrasah. Mungkin yang agak aneh terdengar di telinga kita, membahas pendidikan kok pusatnya ada di rumah sakit, bagaimana ini? Nah, ternyata rumah sakit pada saat itu selain menjadi pusat pengobatan untuk orang-orang yang sakit, juga tempat untuk mendidik para tenaga medis. Nakes ya, tenaga kesehatan ini mendapat pendidikan khusus di sana. Kemudian rumah sakit juga merupakan sentra praktikum. Banyak praktek-praktek pengobatan yang dilaksanakan di rumah sakit. Juga penelitian bidang kedokteran dan farmasi atau obat-obatan. Gitu. Kalau yang terkini, maksudnya yang terbaru, lembaga pendidikan yang didirikan pada saat dinasti Abbasiyah adalah madrasah. Nah, madrasah ini dibangun sebagai kelanjutan dari fungsi pendidikan di masjid dan tempat-tempat lainnya yang sudah kita bahas di atas. Ini menggunakan sarana yang lebih lengkap, tenaga pendidiknya pun lebih memadai. Di samping sudah ada tenaga kependidikan dan juga ada pengaturan administrasi yang lebih rapi. Seperti itu. Nah, di slide ini anak-anakku sekalian bisa membaca nama-nama para khalifah Bani Abbasiyah. Dibaca dari pertamanya yaitu pendiri sekaligus khalifah pertama Bani Abbasiyah ada Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, terus ke bawah sampai Al-Muntasir Billah Muhammad. Dilanjutkan ke kolom sebelah kanan yaitu Al-Musta'id Billah Ahmad, terus ke bawah sampai Al-Mustakfi Billah Abdullah. Seperti itu. Tadi sudah disebutkan bahwa khalifahnya ini tidak kurang dari 37, tapi yang disebutkan di sini ada 21. Sebab khalifah-khalifah Bani Abbasiyah pada masa-masa akhir menjelang keruntuhan ini tidak berdaulat penuh, akan tetapi hanya sebagai khalifah boneka. Ya, dia bergelar sebagai khalifah, tetapi wilayah-wilayah yang tadinya dikuasai oleh Bani Abbasiyah kemudian mendirikan negara-negara kecil ya, seperti Indonesia misalnya. Jawa Tengah memisahkan diri, membuat negara kecil, negara Jawa Tengah. Nah, gubernurnya ini sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan, padahal ada presidennya. Pada saat itu ada Khalifah Bani Abbasiyah, tetapi para gubernur di provinsi-provinsinya ini memerintah secara mandiri di wilayah masing-masing. Seperti itu. Kemudian nanti ada serangan dari Bani Seljuk dan lain sebagainya. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini pembahasan kita tentang Daulah Bani Abbasiyah. Nah,
Barangkali nanti dari anak-anakku sekalian ada yang ingin bertanya atau mengoreksi apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, silakan ya. Sampaikan pertanyaannya secara kolektif dulu. Jadi siapa yang mau bertanya, misalnya ada 3 orang atau 5 orang yang mau bertanya, nanti dituliskan dulu oleh fasilitator, kemudian ditanyakan ke Ibu. Nanti akan Ibu jawab satu persatu insya Allah. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga yang kita pelajari bisa kita pahami dengan baik dan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.